Terima kasih kepada Tuan dan Nyonya yang masih setia dengan Tuan Wira Darmadi. Untuk mendukung Desiana Channel agar terus berkembang, silakan subscribe, like, komen dan share video cerita ini. Terima kasih Tuan dan Nyonya. Kebaikan Tuan dan Nyonya akan saya balas di kehidupan selanjutnya. Silahkan Tuan dan Nyonya menikmati lanjutan cerita dari sebelumnya. Bab 1142. Jaringan mata-mata Wira tidak bisa ditandingi. Dengan cara seperti itu, mustahil bagi seseorang untuk menghancurkan semua jaringan ini hanya dengan menangkap salah seorang di antaranya. Hal itu hanyalah impian yang tak masuk akal. Prabu juga mengetahui masalah Yasir membawa Padmi ke Agrel. Namun, dia membuat keputusan ini dengan tujuan untuk meletakkan strategi yang lebih besar. Saat ini, situasi di Kerajaan Ahola, Beluana, maupun Kerajaan Nuala masih relatif stabil. Bahkan wilayah Monoma dan wilayah Agrel juga tampak damai. Hanya saja, semua orang tahu bahwa kedamaian ini bukanlah tanda bahwa perang tidak akan terjadi lagi. Ini hanya menandakan bahwa semua pihak sedang bersiap-siap untuk perang baru yang lebih dahsyat. Kondisi saat ini hanyalah ketenangan sebelum badai menerpa. Semua pihak mempersiapkan diri untuk pertempuran besar berikutnya yang diyakini akan lebih intens daripada sebelumnya. Hanya dalam sekejap, waktu 2 bulan telah berlalu. Perut Wulan juga sudah mulai membesar. Waktu persalinannya juga sudah mulai dekat. Seisi dusun Darmadi juga merasa gugup untuknya. Danu mengumpulkan banyak sekali orang untuk menutup akses ke dusun Darmadi dan melakukan pengawasan ketat terhadap semua orang yang berkunjung ke dusun ini. Berhubung Wulan adalah istri pertama Wira, semua orang menganggapnya orang yang sangat penting. Hanya saja, tidak ada orang yang akan menghadapi Wira di saat seperti ini. Bahkan saat mengetahui waktu persalinan Wulan sudah dekat, Ciputra memerintahkan bawahannya untuk menjaga ketat akses masuk ke kerajaan Beluana. Mereka takut keluarga Juwanto akan bertindak macam-macam jika mengetahui kabar ini. Namun tentu saja, keluarga Juwanto telah mengetahui kabar ini. Prabu mengutus 3 orang pria berpakaian hitam untuk menuju ke dusun Darmadi. Bukan hanya itu, Prabu bahkan mengerahkan pengawal rahasia kerajaan Ahola. Belasan pengawal rahasia itu adalah ahli yang sesungguhnya. Mereka menargetkan Wira dan ingin membunuhnya. Istri Wira sudah hampir melahirkan. Wanita ini adalah kesayangan Wira. Kalau kita mencari kesempatan untuk mengacau di saat seperti ini, pasti akan menjadi pukulan besar bagi Wira. Ujar Prabu sambil tersenyum saat memikirkan hal ini. Namun, semua idenya ini hanya sia-sia. Bahkan sebelum sempat mendekati dusun Darmadi, belasan pengawal yang diutusnya itu sudah ketahuan. Meski mereka semua adalah ahli, tetap saja mereka tidak akan bisa mengalahkan kecepatan senapan. Pada saat ini, Wira sedang duduk dengan cemas di halaman kediamannya di dusun Darmadi. Sesekali, dia mendengar jeritan Wulan yang sangat histeris. Setiap kali terdengar jeritannya, Wira merasa hatinya seakan tersayat-sayat. Wira mengepalkan tangannya dengan erat dan berusaha berdoa. Ada banyak beban yang tidak bisa direlakannya di dunia ini, salah satunya adalah Wulan. Meskipun Wira datang ke dunia ini dengan melintasi waktu dan meminjam tubuh orang ini, Wulan tetap saja seorang istri yang baik baginya. Wulan selalu memperlakukan Wira dengan sangat baik dan perhatian, hal ini membuat Wira sangat terharu. Sejak saat itu, Wira bersumpah akan memberikan kehidupan yang baik bagi Wulan. Kini, dia hanya ingin hidup menua bersama istrinya itu. Saat suasana sedang tegang di dalam rumah, di luar dusun Darmadi juga mulai muncul beberapa pria berpakaian hitam yang perlahan-lahan mendekati dusun itu. Namun, pergerakan mereka juga langsung ketahuan. Bukan hanya itu, bahkan sebelum sempat melakukan apapun, mereka telah berakhir tragis. Wira menunggu dengan cemas di halaman. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan pistol dari luar dusun Darmadi yang membuatnya mengernyit. Apa masih ada orang yang datang mencari masalah denganku di saat-saat seperti ini? Wira mendengus dingin, tetapi tidak berkomentar apapun lagi. Beberapa saat kemudian, Danu pun datang. Kak Wira, totalnya ada 10 orang, semuanya sudah mati ditembak. Kami menggeledah barang bawaan mereka dan bisa dipastikan mereka adalah orang keluarga Juwanto, lapor Danu. Mendengar hal itu, Wira hanya mencibir. Hebat sekali keluarga Juwanto ini. Aku nggak mencari gara-gara dengan mereka, mereka malah datang sendiri cari masalah denganku. Ucap Wira. Bab 1143. Sepertinya, aku harus memberi pelajaran kepada keluarga Juwanto. Kalau enggak, mereka akan mengira aku mudah ditindas. Ujar Wira. Mendengar ini, Danu pun mengangguk.
Saat berikutnya, terdengar tangisan anak kecil dari dalam ruangan, lalu diikuti dengan kabar gembira. Wira akhirnya merasa lega sekarang. Beritahu Biantara, aku sangat marah kali ini. Karena mereka ingin membunuh putraku, aku akan meledakkan ibu kota mereka. Ucap Wira. Kemudian, dia langsung memasuki kamar. Danu segera menjalankan perintah. Dia menulis surat, lalu mengirimkannya kepada Biantara. Begitu menerimanya, Biantara mendengus dingin dan memaki, besar sekali nyali mereka. Beraninya mereka menyerang dusun Darmadi. Dasar cari mati. Sambil berbicara, Biantara menulis surat dan mengirimkannya dengan merpati. Selanjutnya, seluruh anggotanya yang berada di ibu kota kerajaan Ahola langsung mendapatkan perintah. Mereka buru-buru mengeluarkan granat masing-masing, lalu keluar pada malam hari. Pada saat yang sama, Prabu sedang duduk di ruang kerjanya sambil menunggu kabar. Prabu berharap bisa mendapatkan kabar baik. Hari ketika istri Wira melahirkan adalah peluang baik bagi mereka. Sayangnya, Prabu tidak tahu bahwa dusun Darmadi telah membuat persiapan matang untuk hari ini. Jadi, tidak mungkin musuh berkesempatan untuk mengacau. Prabu bahkan tidak tahu bahwa bawahan yang diutusnya barusan telah tewas. Ya, tewas tanpa punya kesempatan untuk melawan. Ahli bela diri itu bahkan belum sempat memasuki dusun Darmadi, tetapi sudah ditembak mati. Masing-masing pun memiliki puluhan lubang di tubuh mereka. Kenapa masih belum ada kabar sampai sekarang? Ucap Prabu yang merasa heran sembari mondar-mandir. Prabu jelas-jelas memberikan perintah pada pagi hari. Sekarang sudah tengah malam, tetapi dia masih belum mendapatkan kabar apapun. Tiba-tiba, Prabu mendengar suara ledakan yang sungguh mengejutkan. Jantungnya seketika berdetak kencang karena suara ini. Prabu tidak akan pernah melupakan suara ini. Ini adalah suara ledakan yang dihasilkan oleh senjata rahasia Wira. Bahkan, dia sering terbangun karena dihantui suara ini dalam mimpi buruknya. Saat ini, ekspresi Prabu tampak sangat masam. Dia sontak berdiri, lalu menyerbu keluar. Nahasnya, begitu membuka pintu, dia langsung melihat pemandangan yang mencengangkan. Di dalam istana, setidaknya ada 10 tempat yang terkena ledakan. Setiap ledakan itu menghancurkan seluruh paviliun. Bahkan, Prabu mendapati bahwa ledakan di kejauhan sudah hampir mengenai kamar tidur ayahnya. Kini, seluruh ibu kota kerajaan Ahola dipenuhi oleh percikan api dan teriakan histeris. Cepat, cepat padamkan apinya. Para pengawal istana sampai turun tangan untuk memadamkan api. Sementara itu, para bawahan Biantara sudah melarikan diri dengan memanfaatkan kekacauan yang ada. Tidak ada yang tahu mengapa istana tiba-tiba menjadi semenyedihkan ini. Prabu mengepalkan tangannya dengan erat. Ekspresinya dipenuhi amarah saat membentak, Wira, bagus sekali. Kamu membalaskan dendammu dengan begitu cepat dan kejam. Aku bersumpah akan membunuhmu. Bab 1144. Prabu tidak menyangka Wira akan sekejam ini. Dia baru membuat rencana untuk memberi Wira pelajaran, tetapi pria ini sudah mengutus orang untuk meledakkan ibu kota kerajaan Ahola. Pria ini benar-benar tak kenal takut. Kini, Prabu tidak punya cara untuk melawan Wira. Bagaimanapun, dia bukan hanya gagal membasmi mata-mata Wira di kerajaan Ahola, tetapi juga kehilangan Berma. Wanita ini pergi ke kerajaan Agrel bersama Yasir. Sejujurnya, Prabu sungguh kewalahan dibuat Wira. Dia kalah saat bertarung dengan Wira, juga kalah saat bermain strategi dengannya. Wira sudah terlalu hebat. Tidak peduli cara apa yang digunakan Prabu, dia tetap tidak bisa membuat Wira tunduk. Dia sampai mulai merasa pasrah sekarang. Sepertinya, aku harus mengurungkan niatku untuk membunuh Wira. Dengan kemampuan keluarga Juwanto, akan sangat sulit untuk menyingkirkannya sekarang, gumam Prabu. Prabu menarik napas dalam-dalam, mulai menyerah atas masalah ini. Lagi pula, pria sejati harus bisa mengakui kekalahan. Di sisi lain, seluruh dusun Darmadi sangat gembira karena Wulan melahirkan anak laki-laki. Wira juga kegirangan. Dia tidak menduga dirinya akan mendapatkan bayi laki-laki segembul ini. Perayaan pun dimulai. Meskipun begitu, Danu dan lainnya tetap melindungi dusun Darmadi dengan ketat agar musuh tidak bisa menyerang. Ciputra juga datang untuk memberi selamat. Kali ini, dia sangat murah hati sampai menghadiahkan sebuah liontin emas besar. Ciputra sudah lama berhubungan dengan Wira, juga makin mengagumi kemampuannya. Meskipun tidak ada perkembangan dari hubungan Wira dengan Farel, Ciputra sudah puas dengan situasi ini. Setelah menerapkan kebijakan yang diusulkan Wira, kerajaan Beluana makin berkembang dari hari ke hari.
Bisa dibilang, perkembangan ini terlihat dengan sangat jelas. Kerajaan Beluana tentu senang melihat situasi ini. Meskipun belum diketahui membutuhkan waktu berapa lama, setidaknya 2-5 tahun, Kerajaan Beluana akan memiliki tampilan baru. Di antara ketiga kerajaan, Kerajaan Beluana adalah yang paling kaya dan kuat. Ketika Kerajaan Nuala dan keluarga Juwanto berselisih, mereka bahkan tidak berpartisipasi demi mempertahankan kekuatan yang utuh. Keluarga Juwanto pasti menyadari hal ini. Itu sebabnya, Kumar menatap Prabu dengan muram sambil berkata, keluarga Barus hebat juga, reformasi yang mereka lakukan ini memang luar biasa. Ekspresi Kumar menjadi makin masam saat melihat informasi yang didapatkannya dari mata-mata di Kerajaan Beluana. Prabu tentu memahaminya sehingga menyahut, ayah, semua strategi ini adalah usul Wira. Dengan kata lain, keluarga Barus tidak akan sanggup mencapai tahap ini tanpa bantuan dari Wira. Aku juga berpikir begitu. Menurutmu, bagaimana kita harus menghadapinya sekarang? Tanya Kumar yang selama ini berfokus pada Kerajaan Nuala. Alhasil, tidak ada perubahan apapun pada Kerajaan Nuala, tetapi keluarga Barus malah menjadi makin hebat. Kumar tentu merasa cemas sekarang. Ayah, apa kamu berencana untuk menghancurkan Kerajaan Beluana? Tanya Prabu. Bab 1145. Prabu tentu memahami maksud ayahnya karena dia juga memiliki pemikiran yang sama. Kumar bertanya, benar, apa kamu punya pendapat lain? Prabu menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab, dengan kemampuan kita sekarang, akan sulit untuk menyingkirkan keluarga Barus sekarang. Tapi, keuntungan kita adalah nggak punya kecemasan apapun. Hal ini berbeda untuk keluarga Barus. Mereka bukan hanya takut keluarga Juwanto menyerang, tapi juga Kerajaan Agrel. Lagi pula, Kerajaan Agrel sudah lama ingin beraksi. Apalagi, keluarga Barus sempat mengusir Kerajaan Agrel dari Kerajaan Nuala waktu itu. Mereka pasti sangat marah karena hal ini. Jelas Prabu. Kumar menyahut, ya, aku juga berpikiran seperti itu. Kita nggak mungkin bekerja sama dengan Kerajaan Nuala. Meskipun di dunia ini nggak ada musuh sejati, hubungan Jihan dengan keluarga Barus jelas berbeda. Kalau memintanya membantu kita menaklukkan keluarga Barus, Jihan nggak mungkin setuju. Kalau begitu, Kerajaan Agrel adalah pilihan paling tepat. Tapi, kita perlu awal yang baik untuk melakukan hal ini. Prabu merenung sesaat mendengarnya. Kemudian, dia berkata, ayah, aku bersedia pergi ke Kerajaan Agrel untuk membahas masalah ini. Aku yakin bisa membuat mereka bekerja sama dengan kita. Kumar termangu sesaat karena merasa heran. Dia bertanya dengan penasaran, memangnya kamu punya cara apa? Sederhana saja. Pertama, Kerajaan Agrel jelas-jelas ingin menyerang Kerajaan Nuala. Kedua, setelah menaklukkan Kerajaan Beluana, kita bisa berbagi wilayah dengan mereka. Ini sudah termasuk bentuk ketulusan yang sangat besar. Ketiga, meskipun hubungan Wira dengan Kerajaan Agrel lumayan baik, mata-matanya ada di Kerajaan Agrel. Nggak ada yang ingin kerajaannya dipantau seperti ini. Jadi, aku punya cara untuk membantunya menyingkirkan mata-mata itu. Sahut Prabu. Pria ini tidak menyangka tulisan yang ditinggalkan oleh Burma karena permintaannya akan berguna sekarang. Kumar tersenyum. Dia awalnya terkejut dengan penjelasan ini, tetapi akhirnya mengangguk sembari berucap, kalau begitu, kamu yang urus masalah ini. Nggak akan ada bahaya apapun, kan? Tenang saja, ayah. Aku akan baik-baik saja. Lagi pula, keluarga Juwanto nggak punya permasalahan dengan Kerajaan Agrel. Aku datang juga untuk menawarkan kerjasama, nggak mungkin mereka tiba-tiba menyerangku, timpal Prabu yang tersenyum. Kumar tentu memahaminya. Dia berkata, baiklah kalau begitu. Prabu langsung berangkat ke Kerajaan Agrel. Lantaran tahu ada banyak mata-mata Wira, dia hanya membawa 5 bawahan bersamanya. Meskipun begitu, semuanya adalah ahli bela diri. Selama perjalanan, mereka sangat berhati-hati sehingga tidak ada yang mengetahui jejak mereka. Namun, Kerajaan Agrel telah mengetahui kedatangan mereka. Saat ini, Raja Kresna mendapatkan surat rahasia yang memberitahunya bahwa Prabu akan datang ke Kerajaan Agrel. Tentunya, Prabu memang sengaja membocorkan informasi ini. Raja Kresna tersenyum sambil berucap, sepertinya, keluarga Juwanto sudah nggak sabar lagi. Dia pun segera memberitahu Senia tentang kabar ini. Setelah mendengarnya, Senia berkata, keluarga Juwanto ingin meminjam kekuatan kita untuk melawan keluarga Barus. Apa pendapatmu tentang hal ini?
Bukan hanya Raja Kresna, tetapi Raja Ararya dan Raja Tanui juga ada di sana. Masing-masing berhak untuk ikut campur dalam masalah ini, jadi Senia menanyakan pendapat mereka. Bagaimanapun, sejak Wira meninggalkan Kerajaan Agrel, pemerintahan Kerajaan Agrel menjadi lebih bersatu. Bab 1146. Raja Ararya berucap, keluarga Juwanto ini cukup cerdas dan sangat kejam. Sepertinya, sulit bagi kita untuk bekerja sama dengan mereka. Raja Ararya yakin semua orang telah mengetahui kritik yang melekat pada keluarga Juwanto. Sejak mereka memperlihatkan kemampuan masing-masing, berbagai masalah yang ada tidak terlepas dari keluarga Juwanto. Kumar memiliki banyak sekali ide, pria ini benar-benar berbahaya. Raja Tanui tersenyum dingin dan berkata, keluarga Juwanto memang licik, tapi ini kesempatan bagi kita. Kalau berhasil menyingkirkan keluarga Barus dan menguasai ketiga provinsi, hal ini bisa menjadi batu loncatan untuk kita. Kalaupun keluarga Juwanto berkhianat, kita juga nggak perlu takut. Mereka belum tentu lawan kita di medan perang. Pemikiran Raja Tanui sangat sederhana. Setujui saja permintaan keluarga Juwanto, memangnya apa yang bisa orang-orang ini lakukan? Pada akhirnya, yang diandalkan di medan perang adalah kekuatan tempur para tentara. Kekuatan tempur keluarga Juwanto jelas kalah dari Kerajaan Agrel. Senia mengangguk mendengarnya. Dia menyahut, ini memang kesempatan bagus. Kalau kita benar-benar memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, Kerajaan Agrel bisa menguasai Kerajaan Beluana. Tapi, takutnya nggak semudah yang kita pikirkan. Raja Tanui dan lainnya termangu sesaat mendengarnya. Setelah merenung sesaat, mereka akhirnya teringat pada Wira. Benar, jika masalah ini hanya menyangkut keluarga Barus, mungkin tidak akan ada masalah. Namun, takutnya tidak semudah itu untuk diatasi karena ada Wira yang membantu mereka. Wira sudah terlalu hebat. Jika dia ikut campur lagi, mungkin keluarga Juwanto yang akan rugi besar. Aku nggak ngerti, kenapa Wira bersikeras melawan kita. Ibu Suri, kita jelas-jelas begitu baik padanya. Ketika berperang, kita juga nggak akan melukainya. Kenapa dia nggak mau membantu kita? Tanya Raja Tanui dengan murung. Raja Kresna pun menimpali, hubungan pribadi nggak bisa disangkut pautkan dengan cinta tanah air. Wira bisa membiarkan perselisihan internal terjadi di Kerajaan Nuala, tapi nggak ingin kita menjajah Kerajaan Nuala. Aku bisa mengerti hal ini. Tapi, usahanya ini nggak berguna. Bagaimanapun, kita pasti akan menguasai dunia ini cepat atau lambat. Kali ini, kita juga mendapatkan peluang besar karena keluarga Juwanto ingin menawarkan kerjasama. Senia tersenyum mendengarnya. Dia tidak berbicara, tetapi Raja Tanui sudah tidak bisa menahan diri untuk bertanya, peluang. Peluang apa? Raja Kresna pun tersenyum, lalu menimpali, biarkan keluarga Juwanto yang melawan Wira, kita akan melawan keluarga Barus. Nggak peduli mereka berhasil atau enggak, ini adalah kerjasama yang kita inginkan. Kalau menolak, suruh mereka pulang saja. Senia terkekeh-kekeh mendengarnya. Sebenarnya, dia juga memiliki ide seperti itu dalam benaknya. Dia berkata, Wira sangat berbakat, tapi malah nggak tertarik untuk menguasai dunia. Ini memang hal baik untuk kita semua. Kalau nggak, pasti sulit bagi kita untuk melawannya. Mereka semua telah menyaksikan kehebatan Wira. Benar, setidaknya kita harus membuat Wira sibuk sampai nggak punya waktu untuk membantu siapapun. Dengan cara ini, kita baru punya kesempatan. Ucap Raja Kresna. Pada dasarnya, keluarga Juwanto bukan lawan untuk Wira. Adapun keluarga Barus, Kerajaan Agrel sama sekali tidak takut pada mereka. Jika benar-benar bertarung, belum tentu Kerajaan Agrel akan kalah. Yang penting adalah lawan mereka bukan Wira. Prabu tentu tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Saat ini, dia sudah tiba di Kerajaan Agrel. Raja Kresna juga telah mengetahui keberadaannya. Bab 1147. Saat ini, di sebuah penginapan, Prabu memegang sebuah surat sambil tersenyum. Kerajaan Agrel mengundangku ke istana untuk pembicaraan rahasia. Begitu mendengarnya, para pengikut Prabu merasa sangat cemas. Salah satunya bertanya, Tuan, apa mereka akan menyerangmu? Prabu melambaikan tangannya sambil menyahut, nggak ada gunanya membunuhku. Apalagi, orang-orang ini ingin menyerang Kerajaan Nuala dan keluarga Barus. Kalau membunuhku, mereka sendiri yang akan rugi besar. Kalau nggak ingin bekerja sama denganku, mereka pasti sudah mengabaikan kedatanganku ini. Tapi, sekarang mereka malah mengundangku ke istana, lanjut Prabu yang sama sekali tidak mencemaskan keselamatannya.
Dia yakin bahwa semuanya akan aman-aman saja. Sudahlah, kalian tunggu aku di sini. Aku keluar sebentar. Selesai mengatakan itu, Prabu keluar dari penginapannya dan menaiki kereta kuda yang telah disiapkan oleh Raja Kresna. Hanya dia yang bisa menyiapkan hal seperti ini. Tidak berselang lama, Prabu akhirnya memasuki istana kerajaan Agrel. Ini adalah pertemuan rahasia. Selain Senia, masih ada ketiga raja yang datang. Salam kepada Ibu Suri dan para raja sekalian, sapa Prabu sambil menangkupkan tangannya setelah melihat Senia dan lainnya. Aku sudah lama mendengar tentang kehebatan putra mahkota kerajaan Ahola, rupanya memang benar. Silakan duduk, ucap Senia yang tersenyum. Begitu duduk, Prabu langsung berbicara terus terang, aku datang untuk menawarkan kerjasama. Ibu Suri pasti sudah membaca suratku. Jadi, apa pendapat kalian? Senia terkekeh-kekeh mendengarnya. Kemudian, dia menyahut, tentu saja bersedia. Tapi, takutnya nggak semudah itu untuk berhasil. Prabu tertegun sejenak. Dia tidak mengerti mengapa Senia mengatakan akan sulit untuk berhasil. Dia pun bertanya, kenapa Ibu Suri berkata begitu? Senia tidak menutupi apapun, melainkan menjawab jujur, kerajaan Agrel nggak takut pada keluarga Barus, tapi takut pada Wira. Aku yakin kamu sudah tahu kehebatan Wira, kan? Nggak mudah untuk melawannya, kan? Prabu seketika mengernyit. Dia tentu memahami maksud Senia ini. Benar, Wira memang sulit untuk dilawan. Senia mengangguk, lalu berkata lagi, kami bisa melawan keluarga Barus, tapi kamu harus melawan Wira. Apakah kerajaan Ahola bisa mengatasinya? Alis Prabu menjadi makin berkerut. Sebenarnya, dia tidak ingin melawan Wira. Namun, keluarga Barus menjadi makin hebat dari hari ke hari. Dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Jika kerajaan Agrel berhasil menundukkan keluarga Barus, ini tentu akan menjadi hal baik untuk keluarga Juwanto. Akan tetapi entah bagaimana caranya untuk melawan Wira. Kenapa? Putra mahkota nggak punya keyakinan? Tanya Senia langsung. Prabu menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab, Wira ini sangat cerdik. Keluarga Juwanto harus menyusun strategi dulu untuk melawannya. Senia mengangguk sambil membalas, nggak masalah. Asalkan kamu menahan Wira, kami yakin bisa mengatasi keluarga Barus. Setelah kerajaan Beluana hancur, bagaimana kita akan membagi wilayah? Masing-masing mendapatkan setengah. Prabu berpikir sesaat sebelum menggeleng. Karena kerajaan Ahola yang melawan Wira, pembagian wilayahnya nggak seharusnya seperti itu. Bersambung. Nantikan kelanjutan cerita Tuan Wira Darmadi hanya di Desiana Channel. Terima kasih sudah menonton.